wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 8603466559 dari Prodi PGSD UT Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiga hal ini memberikan akibat yang positif bagi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan dapat berperan dalam kehidupan manusia. Peran dan kedudukan landasan keilmuan yang secara filosofis berkaitan dengan tiga hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal tersebut merupakan kajian dari filsafat ilmu dan sekaligus menjadi landasan atau dasar dari pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika, dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika, studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Parmenides adalah salah seorang yang pertama menggagas tentang ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, yang artinya ada atau eksis. Ilmu atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Wacana adalah bentuk komunikasi tertulis atau lisan. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Misalnya ada kata mahasiswa. Contohnya seperti, apakah mahasiswa itu? Bagaimana bisa mahasiswa itu dikatakan ada? Dan yang kedua ada epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metode validitasnya, kesahihan, dan ruang lingkupnya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Epistemologi juga merupakan evaluasi keyakinan dan tindakan kognitif usul pengetahuan kognitif lainnya. Feldman 1998. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Yang ketiga ada aksiologi. Jika aksiologi fokus pada eksistensi atau keberadaan, ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada. Epistemologi fokus pada asal-usul ilmu pengetahuan dan tingkat kebenaran ilmiahnya. Maka aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksia, yang berarti nilai, dan logia, yang berarti wacana lisan atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai atau teori nilai-nilai dan etika atau estetika. Aksiologi juga diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai atau Smith dan Thomas 1998. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, benar atau salah, baik atau buruk. Sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga bisa dikaitkan dengan seni. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.